Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Umur yang panjang, badan yang sehat yang diberikan Allah kepada kita, semoga menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, di mana pada bulan Ramadan ini Allah membuka lebar-lebar pintu-pintu surganya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan. Artinya adalah Allah telah menyiapkan banyak sekali pahala kepada hambanya. Untuk itu, amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan bersedekah. Amalan wajib akan dilipat gandakan pahalanya, dan amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini ada sebuah amalan yang tidak begitu berat, tapi pahalanya sungguh luar biasa. Apakah itu? Bersedekah, memberikan makanan atau berbuka bagi orang yang berpuasa. Kata Nabi, pahalanya seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an."
barang siapa yang memberikan buka terhadap orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan sahabat, apabila kita memberikan makanan atau berbuka kepada orang yang berpuasa sebanyak 10 orang, 20 orang, bahkan 100 orang, maka berapa pahala yang akan kita dapatkan? Tidak itu saja, keutamaan orang yang memberikan makanan terhadap orang yang berbuka puasa akan diampuni dosanya oleh Allah. Karena pada bulan puasa ini dibagi 3 fase. Yang pertama adalah 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, dan yang 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka amalan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan puasa ini berpotensi mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makanan untuk berbuka puasa pada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka orang tersebut akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka, serta akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Karena pada bulan ini ada 3 fase. 10 pertama adalah rahmat, yang 10 kedua adalah maghfirah, yang 10 ketiga adalah itqun nar atau pembebasan dari api neraka. Maka sudah barang tentu amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, amalan kebaikan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini berpotensi mendapatkan ketiga-tiganya. Dan memberikan makan terhadap orang yang berpuasa tidaklah harus mewah, tidaklah harus jamuan yang banyak, cukup segelas air atau sebutir kurma bisa membebaskan kita dari api neraka. Masya Allah, begitu rahman dan rahimnya Allah terhadap hambanya. Tidak itu saja sahabat, keutamaan memberikan makanan atau berbuka terhadap orang yang berpuasa akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang disabdakan Nabi Muhammad, bahwa ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surganya Allah dibuka selebar-lebarnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Kemudian seorang badui berdiri dan bertanya kepada Nabi, untuk siapakah surga-surga itu, wahai Nabi Muhammad? Nabi pun menjawab, untuk orang-orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat malam pada hari di mana pada waktu itu manusia pada tertidur. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak sekali manfaat, banyak sekali keutamaan memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Amalan bersedekah
atau memberi buka terhadap orang yang berpuasa bukanlah hal yang sulit, bukan hal yang memberatkan kepada kita. Hanya kita menyediakan segelas air atau sebutir kurma saja, itu sudah mendapatkan 3 keutamaan yang saya sebutkan tadi. Luar biasa manfaatnya. Dan apabila kita belum bisa atau belum mempunyai kesempatan untuk memberikan buka terhadap orang yang memberikan makanan terhadap orang yang berpuasa tadi, setidaknya ketika kita diundang oleh teman atau kerabat kita untuk berbuka bersama, mari kita doakan sahabat-sahabat yang mengundang kita itu dengan berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqoni. Ya Allah, berilah makan terhadap orang yang memberikan makan kepadaku, dan berilah minum terhadap orang yang memberikan minum kepadaku. Karena sahabat, doa orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Jadi doa orang yang berpuasa itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi sekarang adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, di mana surga Allah dibuka lebar-lebar pintunya. Masya Allah, begitu luar biasa. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelancaran untuk berbuat baik terhadap sesama, untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.